kalian? Semoga sehat selalu. Oh iya, selamat datang kembali di Serpi Film. Seperti biasa, kami akan menceritakan alur cerita film. Kali ini film yang akan kami ulas adalah Raya and the Last Dragon yang rilis di Indonesia tanggal 3 Maret 2021. Dan film ini mendapat nilai 7,6 dari 1 sampai 10. Baiklah, mari kita ke alur ceritanya. Intro dulu dong bang. Terlihat seorang pengembara yang mengendarai terenggiling sedang melaju di atas negeri yang tandus. Lalu dikisahkan negeri itu dahulu disebut Kumandra. 500 tahun yang lalu Kumandra masih utuh dan makmur dengan bentuk naga, serta makhluk naga yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka para naga menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Kumandra awalnya bagaikan surga. Namun, sejak Drun muncul, semua manusia berubah menjadi batu, dan Drun terus berlipat ganda. Para naga berjuang melawan mereka, tetapi mereka tak bisa mengalahkannya, sampai akhirnya menjadi batu pula. Saat itulah Sisudatu, seekor naga terkuat dan terakhir muncul. Sisu memusatkan semua sihirnya menjadi permata dan memusnahkan para Drun. Semua manusia akhirnya kembali ke wujudnya kecuali para naga. Sementara Sisu atau naga terakhir hanya meninggalkan permata. Hal itu menyebabkan manusia bertempur demi mendapatkan sihir di dalam permata itu. Dan pertempuran mengakibatkan Kumandra terpecah menjadi bagian hati, ekor, cakar, tulang, dan taring. 500 tahun kemudian, Raya terlahir dengan hewan peliharaannya Tuk-Tuk. Ia kemudian bertarung melawan Ketua Benja, penjaga permata itu, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Karena sejak dulu keluarganya atau negara hati sudah bersumpah untuk menjaga permata itu. Setelah selesai pertarungan, Raya dinyatakan lulus oleh ayahnya untuk menjaga warisan permata roh Sisu tersebut. Keesokan hari di negara hati, Raya diberitahu oleh ayahnya jika negara lain akan datang ke negara ini. Ayahnya berniat mengundang negara lain untuk memperbaiki hubungan negara yang terpecah belah dan berharap untuk menjadi Kumandra kembali. Tak lama ketika negara-negara lain sudah datang, Ketua Benja atau ayah Raya memberikan sedikit sambutan untuk mereka. Namun semua orang malah mencemoohnya. Ketika Raya melihat suasana itu, ia kemudian turun dan didatangi gadis pantarannya. Ia adalah Namari dari negara Taring. Raya lalu mengajak Namari untuk masuk ke dalam. Saat di dalam, mereka saling bercerita dan memiliki banyak kesamaan, sampai menyangkut legenda Sisu. Lalu Namari memperlihatkan sebuah gulungan mengenai dongeng legenda Sisu kepada Raya. Namari menceritakan bahwa ketika Sisu mengalahkan semua Drun, ia kemudian terjatuh di hilir sungai. Namun, karena ada ratusan sungai, Sisu pun tak diketahui keberadaannya. Setelah Namari selesai bercerita, ia memberikan kalung yang berbentuk Sisu kepada Raya. Singkat cerita, Raya kemudian mengajak Namari untuk pergi melihat permata roh Sisu. Sesampainya mereka di sana, Namari memperlihatkan sifat aslinya. Ia langsung menyerang Raya dari belakang. Mereka lalu bertarung, sampai Namari kemudian menyalakan kembang api, sehingga membuat semua orang berdatangan ke sana. Ayah Raya yang menyadari itu lalu datang membantunya. Sang ayah yang tak menginginkan bertarung lalu mencoba untuk menenangkan, tapi salah satu dari mereka malah menyerangnya dengan panah sehingga mengenai kakinya. Sang ayah terjatuh. Orang-orang dari keempat negara itu lalu saling berebut permata, mengakibatkan permata tersebut jatuh dan pecah. Tiba-tiba Drun hidup kembali. Sang ayah dengan tangkas mengambil salah satu potongan permata, mengakibatkan Drun tak bisa menyerangnya karena potongan itu masih memiliki sihir. Akhirnya semua negara membawa satu persatu dari potongan itu. Semua orang lalu berlarian menyelamatkan diri. Di pinggir sungai, sang ayah yang tak sanggup lagi berlari memberikan potongan permata itu kepada Raya dan menaruh harapan besar kepadanya.
Sang ayah lalu melempar Raya ke sungai, sementara ia sendiri dilahap Drun dan menjadi batu. Time skip 6 tahun kemudian, Raya sudah tumbuh dewasa. Ia mengembara bersama Tuk-Tuk di tempat yang tandus. Ternyata di awal film pengembara itu adalah Raya. Mereka lalu sampai di sungai terakhir yang kering. Ketika sedang melihat sungai itu, Drun tiba-tiba muncul. Tak berselang lama, Raya lalu mengeluarkan potongan permata. Drun berhasil diusir. Setelah mengusirnya, mereka kemudian menghampiri sungainya. Lalu Raya melakukan ritual. Tiba-tiba air sungai itu berubah menjadi bulir-bulir dan menyatu menjadi seekor naga. Ia adalah Sisu. Ketika Raya memberikan potongan permata itu, Sisu menjadi menyala. Lalu Sisu mengatakan kepada Raya bahwa permata itu adalah sihir milik adiknya, Amba. Dan ia juga mengatakan bahwa setiap naga memiliki sihir yang berbeda-beda. Karena permata itu masih terhubung dengan Sisu, Raya lalu mengajak Sisu untuk menyatukan semua permata yang tersebar di dunia. Di atas sungai, Namari mengetahui jejak keberadaan Raya. Ia kemudian menyusulnya. Namun, Raya ternyata sudah pergi untuk mencari potongan permata lainnya yang dibawa setiap kepala negara. Seperti ini skemanya. Pencarian permata pertama mereka adalah menuju negara Tile atau ekor. Setelah mereka sampai, Sisu tak sengaja menyentuh tali jebakan. Ternyata di sana sangat banyak sekali jebakan dan ribuan kubang peledak. Ketika mereka berhasil masuk, ternyata kepala negara dari kerajaan ekor sudah mati dan menjadi korban dari jebakannya sendiri. Saat Raya berhasil mengambil permata tersebut, ia lalu memberikannya kepada Sisu. Dan Sisu seketika berubah wujud menjadi manusia. Sisu mengatakan jika sihir itu berasal dari kakaknya, Prain. Tak lama kemudian, Namari dan pasukannya berhasil datang menemui mereka. Namari mengatakan jika beberapa bulan yang lalu, seseorang telah mencuri gulungan peta. Raya yang merasa jika itu dirinya lalu mengembalikan gulungan tersebut. Namari lalu melanjutkan perkataannya, "Sungguh kau mencari Sisu?" Raya dengan sinis menjawab, "Coba tebak. Sudah kutemukan dia." Raya kemudian menyuruh Sisu untuk menyapanya. Namari tak mempercayai hal itu, dan ia langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka. Namun dengan tangkas, Raya membuka jebakan. Mereka kemudian berlari dan memanfaatkan ribuan kumbang peledak. Aksi kejar-kejaran dimulai. Sampai tiba di sebuah sungai, Raya berpikir jika kucing yang ditunggangi Namari tidak menyukai air. Tanpa berlama-lama mereka lalu terjun ke sungai dan naik ke atas perahu. Di dalam perahu mereka bertemu dengan Pound, seorang koki dan pemilik kapal. Raya menyuruh Pound untuk berlayar dengan menawarkan beberapa giok. Saat berjalan, perahu itu ternyata sangat lamban, sementara Namari dan pasukannya masih mengejar mereka. Sisu lalu mencoba untuk membantunya. Karena ia adalah naga air dan berenang handal, akhirnya mereka berhasil lolos. Di sela-sela waktu, Sisu mencoba menikmati hidupnya sebagai naga air. Ia berenang ke sana kemari di dalam sungai. Raya yang mengetahui hal itu menyuruh Sisu untuk terlebih dahulu berubah wujud menjadi manusia, karena ia masih belum mempercayai orang lain sebelum semua permata ditemukan. Setelah itu, Pound menyajikan makanan kepada mereka. Namun, Raya menolak untuk memakannya karena ia berpikir jika makanan itu sudah diberi racun. Ia memilih untuk memakan bekal bawaannya. Namun, Tuk-Tuk dan Sisu tak mempedulikan ucapan Raya, sehingga mereka memakan makanan tersebut. Di tempat lain, Namari dan pasukannya sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan patung naga. Ia lalu berjalan pelan dan menghormati patung-patung tersebut. Malam hari di atas perahu, terlihat di sisi kanan dan kiri mereka terdapat banyak sekali drone. Pound kemudian bertanya, "Apa itu drone?" Sisu menjawabnya, "Sebuah wabah yang lahir dari perselisihan manusia. Mereka kebalikan dari naga. Alih-alih membawa air dan kehidupan kepada dunia, mereka seperti api yang melahap semuanya, sampai tak ada lagi yang tersisa selain abu dan batu." Pound lalu melanjutkan perkataannya, "Drone telah merenggut keluarganya." Sisu juga merasa demikian. Ia lalu menebar bunga di atas sungai dan diikuti Pound dan Raya. Kemudian perjalanan mereka sampai di negara Talon atau Cakar, yang terkenal karena banyak penipuan dan pencurian.
Raya tak mengizinkan Sisu untuk ikut mengambil permata yang dibawa kepala negara di sana. Ia menyuruh Sisu untuk berdiam di atas perahu. Saat Raya melakukan perjalanan, pandangannya teralih karena melihat bayi. Ia kemudian mencoba menghampirinya. Ternyata dari belakang 3 ekor kera telah mencuri permata Raya. Di sisi lain, Sisu yang terlihat bosan kemudian memiliki rencana untuk membawa dia kepada kepala negara. Karena ia tak punya uang, Bon menyarankan untuk berhutang terlebih dahulu. Akhirnya Sisu mengambil semua barang yang ia lihat. Sampai kemudian para pedagang mendatanginya. Karena mereka tidak mengenal Sisu, akhirnya menyuruhnya untuk segera membayar. Lalu seorang nenek membantu Sisu untuk pergi dari kerumunan itu. Sementara Raya dan Tuk-Tuk sedang berjuang menangkap bayi dan 3 ekor kera. Sampai di tempat lain, Tuk-Tuk berhasil menghadang mereka, dan permata itu kembali di tangan Raya. Singkat cerita, karena iba, Raya menawarkan pekerjaan kepada mereka. Tugas mereka adalah mengalihkan perhatian para penjaga pintu, sehingga Raya dapat masuk dengan mudah ke sana. Ketika Raya berhasil masuk ke dalam, ia malah bertemu dengan Chai, seorang pengantar bunga. Chai memberitahu Raya jika kepala negara sudah menjadi batu. Di tempat lain, si nenek mengantar Sisu keluar gerbang. Sesampainya di sana, Sisu hanya melihat patung dan seekor drone. Ternyata si nenek itu adalah kepala negara Cakar yang baru. Ia juga mengancam Sisu supaya memberitahu di mana potongan permata yang lain. Jika menolak, ia akan ditinggal bersama drone. Namun, tak disangka Raya muncul dan merebut potongan permata itu dari tangan si nenek. Ketika Sisu memegangnya, ia mendapatkan sihir baru, yaitu sihir kabut, milik adik lelakinya Jagan. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Sesampainya di perahu, ternyata bayi dan 3 ekor kera itu sudah berada di sana. Beralih ke negara Fang atau Taring, Namari meminta izin ibunya untuk membawa pengawal supaya dapat menghadang Raya yang menuju ke negara Tulang. Namun ibunya meragukan hal itu karena menganggap Raya tidak mungkin dapat bertahan hidup. Namari kemudian meyakinkan ibunya jika mendapatkan potongan permata yang lain, negaranya dapat diperluas. Di atas perahu, Raya bercerita kepada Sisu bahwa ia tidak percaya lagi dengan manusia karena mereka selalu memperebutkan permata itu. Ia melanjutkan perkataannya bahwa Kumandra adalah dongeng. Aku mencari permata itu supaya ayahku dapat kembali. Tak lama, Paun memberitahukan jika perjalanan sudah sampai di negara Spine atau Tulang. Tanpa berkata, Sisu lalu pergi ke sana. Dari belakang, Raya mengejarnya. Sisu mengatakan, jika kau ingin mendapatkan kepercayaan orang, kau harus memberi sedikit kepercayaan. Ketika akan membuka pintu, mereka berdua tiba-tiba masuk perangkap jebakan. Kemudian mereka diikat oleh orang berbadan besar. Ia adalah Tong, kepala negara Tulang. Ia hidup sendiri di sana karena semua pasukannya sudah menjadi batu. Tak lama, Tuk-Tuk dan yang lain datang menyelamatkan Raya dan Sisu. Lalu mereka mengikat Tong. Namun dari luar terlihat Namari dan pasukannya sudah bersiap akan memburu Raya. Raya tanpa segan lalu meminta bantuan kepada Tong supaya membawa teman-temannya untuk kabur melewati pintu belakang. Sementara Raya sendiri akan mengulur waktu dengan bertarung melawan Namari. Mereka berdua lalu berduel dengan sangat epik. Namun pertarungan kali ini Raya mengalami kekalahan. Sisu yang melihat dari belakang mencoba membantu Raya. Kemudian ia berubah wujud menjadi naga, mengakibatkan teman-teman Raya kaget, serta Namari yang hanya tertegun. Lalu Raya dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Di perahu, mereka kesal kepada Raya karena tidak memberitahu dari awal soal Sisu. Tak lama, karena mereka juga kehilangan keluarganya, mereka sepakat untuk membantu Raya, serta Tong yang memberikan potongan permata dari negara Tulang. Ketika Sisu menyentuhnya, ia mendapat sihir hujan yang berasal dari kakaknya Pengu. Sihir itu membuat Sisu dapat berjalan di atas udara. Singkat cerita, mereka lalu merencanakan strategi untuk masuk ke negara Taring karena permata terakhir berada di sana. Bon menyarankan untuk masuk ke sana dengan cara menyelinap, namun banyak yang menolak rencananya. Kemudian Sisu menyarankan untuk masuk ke sana dengan cara baik-baik ketika menemui Namari.
Mereka yang mendengarnya menolak dengan alasan karena negara Tareng adalah yang paling terburuk dari semua negara. Mendengar penolakan itu, lalu Sisu membawa Raya untuk pergi ke negara Heart atau hati. Sisu memperkenalkan kepada Raya saudara-saudarinya yang sudah menjadi batu. Sisu bercerita ketika itu kakaknya Pengu menolak untuk kalah melawan Drun. Lalu Pengu mengawali untuk menyatukan sihir mereka sampai menciptakan permata naga. Permata itu lalu dipercayakan kepada Sisu. Karena kepercayaan itulah permata naga dapat menghancurkan semua Drun. Hal serupa juga diharapkan Sisu, supaya Raya percaya kepada Namari. Jika mereka bisa saling percaya, bukan hanya ayah Raya yang selamat, namun juga Kumandra. Akhirnya Raya menyetujui untuk memakai rencana Sisu, lalu berpindah di negara Tareng. Namari berbicara kepada ibunya jika dia melihat Sisu dibawa oleh Raya. Ia menjelaskan jika Sisu dapat mengembalikan semua kerusakan yang ada di dunia ini. Namari meminta izin untuk membantu Raya, namun ibunya menolak karena ia takut jika semua negara menyalahkannya atas kesalahan yang diperbuat. Setelah itu, singkat cerita, Raya lalu menjalankan rencananya dengan memberikan kalung kepada Namari yang diantar oleh bayi dan 3 ekor kera. Setelah menunggu beberapa saat, Namari memberikan sinyal kembang api. Keesokannya, Raya dan Namari bertemu. Namari lalu menaruh potongan permatanya di tanah. Ketika Raya akan menyatukan semua potongan itu, Namari menodong senjata. Sisu mencoba untuk menangkan Namari. Raya yang melihat pelatuk senjata Namari akan ditembakkan ke Sisu, kemudian mencoba untuk menangkisnya. Namun anak panah itu malah mengenai Sisu. Sisu lalu terjatuh dari tebing dan air sungai tiba-tiba surut. Hal itu menyebabkan para Drun bermunculan ke permukaan. Raya yang marah karena kematian Sisu lalu pergi mendatangi Namari, dan ternyata ibu Namari juga sudah menjadi batu. Mereka lalu bertarung sementara teman-teman Raya menyelamatkan para penduduk yang diserang Drun. Ketika Namari kalah dalam pertarungan, ia berkata kepada Raya jika sebenarnya ia tak menginginkan hal ini terjadi. Namun Raya tak mempercayai ucapan Namari. Sampai kemudian Raya melihat teman-temannya yang bersusah payah membantu para penduduk. Ia pun lalu meninggalkan Namari dan membantu teman-temannya. Di saat Raya dan Tuk-Tuk sampai di gerbang, mereka dihadang oleh Drun. Namari tiba-tiba muncul menyelamatkan Tuk-Tuk. Tak lama mereka semua terjatuh ke bawah. Karena Pon menyadari cahaya permata itu akan pudar, lalu Raya mengingat ucapan Sisu jika sihir itu akan berfungsi bila ada sebuah kepercayaan. Karena teman-teman Raya yang masih tidak percaya dengan Namari, Raya kemudian mengambil langkah pertama untuk memberikan potongan permata itu kepada Namari. Setelah Raya menjadi batu, Pon dan yang lain mengikutinya. Namari lalu menyatukan semua potongannya. Tak berselang lama, permata itu mengeluarkan sihir dan menghancurkan semua Drun. Hujan kemudian turun. Naga dan manusia kembali ke wujudnya. Dunia pun selamat. Para naga lalu membentuk sebuah formasi di atas kematian Sisu. Akhirnya Sisu dapat hidup kembali. Sisu lalu menemui Raya dan yang lainnya. Kemudian satu persatu dari mereka kembali ke tempat asalnya, termasuk Raya yang menemui ayahnya. Sisu lalu datang membawa semua orang, dan impian ayah Raya berhasil dicapai, yaitu menyatukan Kumandra. Film pun tamat. Dan begitulah alur cerita film tersebut. Semoga video ulasan alur cerita ini dapat diambil manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.